Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 7 November 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Sebagai bacaan yang pertama, dikutip dari surat kepada orang Roma bab 12 ayat 5 sampai 16a. Paulus mengingatkan kepada umat bahwa mereka masing-masing adalah anggota satu sama lain dalam satu kesatuan tubuh mistik Kristus. Kita hidup menurut anugerah yang diberikan kepada kita masing-masing. Maka hendaklah kita hidup sesuai panggilan kita. Yang punya panggilan melayani adalah melayani. Yang punya tugas mengajar adalah mengajar, dan seterusnya. Hendaknya kita menunjukkan kasih, dan kasih kita janganlah pura-pura. Dan biarlah roh Allah bernyala-nyala dalam diri kita untuk melayani, untuk mengajar, untuk mencintai, dan seterusnya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar, menyebarkan undangan, dan mengutus hamba-hambanya mengatakan, "Marilah, sebab semuanya sudah tersedia." Tetapi para undangan minta dimaafkan. Ada yang baru membeli ladang, harus melihat. Ada yang baru membeli 5 pasang lembu kebiri, harus mencobanya, minta dimaafkan. Ada yang baru menikah, minta dimaafkan. Ketika mendengar laporan para hamba, marahlah sang tuan dan meminta hamba pergi ke persimpangan jalan, lorong-lorong, untuk diundang dalam pesta itu. Dan meskipun demikian, rumahnya belum penuh, maka diminta lebih memaksa. Orang-orang dimanapun juga diundang agar rumahnya menjadi penuh. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebenarnya ini merupakan kritik, sindiran kepada orang-orang Israel yang telah diundang dan dipilih, tetapi mereka tidak mengindahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri. Maka undangan untuk pesta itu akan ditawarkan, diberikan kepada semua orang tanpa kecuali.
karena pesta sudah siap. Kita sungguh berbahagia karena tawaran keselamatan disampaikan kepada semua orang. Tentulah untuk menghadiri pesta itu kita harus menunjukkan sikap tidak mengikuti kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah memilih kita. Bagaimana cara kita mengikuti kehendak Dia yang telah mengutus, memanggil, memberikan undangan kepada kita? Jawabannya ada pada bacaan yang pertama, di mana kita diajak menyadari bahwa kita masing-masing mendapatkan tugas, talenta, dan kita merupakan satu kesatuan tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya, dan setiap anggota diminta melaksanakan, mewujud nyatakan tugas-tugasnya itu. Harapannya dengan melaksanakan tugas panggilan dengan karunia yang diberikan kepada kita, kita akan mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Dan itu salah satu syarat bagi kita untuk boleh menikmati undangan dan perjamuan pesta dalam surga. Itu berarti pula bahwa kita diajak untuk memelihara undangan. Dalam pembaptisan kita menerima undangan, dan kita coba untuk menjaga, memenuhi undangan itu dengan hidup menurut kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, agar akhirnya ketika tiba saatnya pesta, kita boleh mengikuti pesta abadi. Maka pertanyaan permenungan kita, apakah kita sudah memelihara undangan, dan apakah kita telah mengarahkan hidup kita pada undangan itu? Ataukah kita mengikuti kehendak kita masing-masing? Semoga dengan tetap memperhatikan undangan dan mengarahkan pada pandangan pada undangan itu, kita akhirnya boleh ikut ambil bagian dalam pesta abadi. Sekali lagi, mari kita pegang undangan itu. Kita mengarahkan terus kepada sang undangan dan yang mengundang, agar akhirnya ketika hari hanya kita boleh masuk dalam pesta abadi dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami, atas undangan yang kau kirim kepada kami. Mampukanlah kami untuk terus berperhatian pada undangan itu dan tidak mengikuti kehendak kami sendiri, sehingga ketika saatnya tiba, kami boleh masuk ikut berpesta dalam kerajaan-Mu. Singkirkanlah hambatan-hambatan ego-ego kami, agar kami hanya terarah pada undangan-Mu. Semoga umat-Mu yang krisis iman Engkau kuatkan. Yang punya beban Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Yang sakit Engkau sembuhkan. Pendek kata, naungi mereka agar mereka semakin yakin akan cinta kasih-Mu. Agar umat-Mu setia dan memegang undangan sampai akhir. Bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan agar tetap mengikuti pola hidup sehat, sehingga akan juga menjadikan kesehatan bagi sesama. Terima kasih untuk segala daya upaya dalam memajukan gereja dengan cara masing-masing, sehingga gereja kita semakin mampu melayani. Semoga kita masing-masing berkontribusi untuk gereja dengan cara kita, sehingga gereja eksis dalam pelayanan kepada orang-orang kecil. Mari kita tetap berpegang pada undangan agar kita ketika hari hanya siap untuk datang menghadiri pesta keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.